Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Desember 2025 ya. Seperti biasa sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja mari mulai. Ini dia, ada Five of Wands di sana, berikut energi dari ini, berikut ada di sini, kemudian ada energinya di sini, dan kemudian ada di sini. Oh, lagi nggak seneng hati nih ya si pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Jadi nampak-nampaknya Mari ada ini tengkar-tengkarnya kalian gitu ya, atau semacam ada adu-adu saktinya kalian di sini. Oke, bertengkar enggak, tapi kayak apakah itu silent treatment, adalah perbuatan tindakan-tindakan yang memang disengaja untuk tidak nice gitu loh ya, ada di sana. Jadi gini, bisa-bisa kan kalau kalian hubungannya sudah cukup lama ya, sudah sekian bulan gitu, bisa-bisa kayak kamu boleh kayak sudah terserang gitu loh, terserang banyak kali, acap kali, hal-hal yang bikin hatinya kamu itu tuh jadi nggak enak, bikin kamu marah, bikin kamu sedih, bikin kamu kecewa gitu loh. Jadi ada perbuatan tidak menyenangkan dari si dianya ini tuh ke kamu gitu ya. Jadi kamu boleh itu tuh, ih ini orang kok jahat banget ya sama gue, bisa gitu kamunya ya. Aduh, ini orang ngamuk-ngamuk misalnya sama kamu ya, ada sombong-sombongnya dia sama kamu gitu, culas-culasnya dia gitu loh. Jadi itu kan tentu berdampak kepada emosionalnya kamu gitu ya. Kok dia ya gimana ya, memang jadinya kok nggak pandai ya seseorang ini Mari lihat untuk perlakukan kamu dengan baik gitu loh. Dan yang ianya memang terlihat ya, sangkingnya kamu ingin dengan seseorang ini ya, jadi harapannya kamu supaya dia mau baik sama kamu, mau cinta sama kamu, mau sayang sama kamu. Jadi di situ kamunya itu tuh bolak-balik ngasih dia kesempatan. Tetapi dari banyaknya kesempatan yang kamu berikan kepada dia, belum ada kamu lihat ya sikap yang pantas seseorang ini tuh ke kamu. Masih yang bikin kamu sakit-sakit terus di sini. Itu loh. Di sana. Apa yang dia minta sudah kamu kasih. Nggak usah pun dia minta, beberapa di antara kalian kamu sudah beri. Tapi gitu sikapnya, nggak enakan sama kamu ya, nggak enak itu loh. Kamu udah capek gitu ya, dan duitnya kamu sudah banyak keluar, ada beberapa di sini udah banyak lah korbannya kamu, waktunya kamu, tenaganya kamu gitu loh, tetapi belum membuahkan hasil itu ya. Jadi kok kayaknya bisa-bisa ini kamu berharap dengan orang yang memang kamu berharap dengan orang yang salah ini Taurus. Iya, berharap dengan orang yang salah tuh ya. Jadi kalau kalian ini tuh PDKT, kamu sudah coba ya tarik-tarik perhatiannya dia, harapannya kamu ya dia bisa membuka diri ke kamu, dia bisa menyambut kamu sebagai pasangan. Nah, tetapi belum berhasil kamunya, belum. Itu Mari lihat. Nah kalau kalian ini tuh hubungannya sudah lama, memang lagi drop ini, energinya dia ke kamu itu tuh lagi drop. Mari lihat pasangannya kamu ini tuh gitu ya, modelnya itu tuh naik turun dia energinya.
Jadi boleh-boleh ini juga yang bisa bikin kamu bertahan sekian lama dengan dia. Karena ada masa-masanya dia manis sama kamu, baik sama kamu. Tapi ada masa-masanya berubah dia ya, yang tadinya dia jadi malaikat dari sorga gitu, berubah dia menjadi dajjal gitu. Wah. Nah, jadi yang kayak ketika dia baik, wah, ada mood busternya kamu, ada tenaganya kamu. Tapi begitu nanti, tapi tenaga yang kamu dapatkan dari dia habis juga ke dia. Habis juga gara-gara dia. Jadi bisa ya, dia ini cukup mampu untuk mengontrol kamu. Gitu loh. Kalau lagi moodnya dia datang ke kamu, wah dia bisa kontrol. Moodnya kamu jadi happy, senang, bahagia. Pas dia lagi ngecuekin kamu, langsung layu kamu, drop kamu. Gitu. Memang energi orang ini tuh naik turun ini ke kamunya. Di sana ya. Nah, ketika kamu gini, kalau pas kamu dalam mode baik budi, dia ini bisa jahatin kamu. Nah, tapi kalau kamu kayak kelihatan seperti diem, mundur, menjauh dari dia, bisa-bisa dia datang ke kamu. Gitu loh. Dia yang deketin kamu. Misalnya pas kamu lagi demen sama dia, dia nggak demen. Pas kamu sudah nggak demen, nah dia yang datang. Jadi dia tuh bolak-balik kayak mancing kamu ya, mari nampak. Bolak-balik dia mancing-mancing kamu. Jadi akhirnya kamu bisa sekian lama dengan dia. Jadi bisa banyak kejadian-kejadian ya yang membuat kamu bolak-balik kecewa, bolak-balik sedih, bolak-balik marah. Nah, seperti itu, mari nampak. Dan di sini tuh jika selama ini kamu kayak yang banyak diem ya, ya udah pasrah aja dah. Gitu. Kalau dia menjengkelkan di matanya kamu, kalau dia bikin kamu marah, boleh-boleh kamu lebih banyaknya itu tuh milih sabar. Nah, tapi boleh di sini tuh kayak ada keinginannya kamu, kau ini nggak bisa dibiarin gitu loh. Jadi kayak berubah kamu. Semacam kamu, ku ributin aja lah kamu gitu. Mau kamu di sana ya. Ku bikin kamu ya ngerasain seperti apa yang aku rasain. Itu loh. Di sana. Jadi kamu boleh nih, udah aku nggak mau lagi chatting kamu. Di sana ya. Beneran nih, kamu bisa aja kayak nggak chatting dia lagi. Tapi ketika kamu nggak chatting dia chatting kamu. Gitu loh. Kalau misalnya kamu berani nih ngamuk sama dia, marah kamu sama dia, ya kalau ada kesempatan nih kamu mencak-mencak di depan dia, kamu tunjukin emosinya kamu yang kocar-kacir, nano-nano ndak karu-karuan gara-gara dia. Nah, bisa-bisa dia kayak ngambil hati kamu biar bikin kamu itu tuh tenang. Itu jadinya. Jadi kamu akan dapat treatment nanti ya dari si pasangannya kamu ini. Dapat treatment kamu. Gitu loh. Pas kamu ini tuh sudah mau menghajar dia balik gitu ya. Kamu mau bikin dia ngerasain apa yang kamu rasain gara-gara dia. Oh, tiba-tibanya dia bisa tuh kayak bikin kamu urung niat. Tapi apakah memang kamu langsung urung niat? Enggak juga. Karena kayak mau ngebales gitu modelnya kamu. Kamu bukan pendendam, tapi enggak tahu kali ini tuh semacam pengen aja gitu ya. Gerem gitu loh, udah gerem sama dia. Ribut-ribut lah, kamu bisa gitu. Jika selama ini dia ngomong apa kayak sama kamu, bersikap kayak gimana, kamu bisa melawannya itu tuh tipis-tipis. Tapi untuk energi rentang 21 hingga akhir bulan Desember, bisa-bisa kamu ndak main tipis-tipis lagi. Main hajar-hajaran udah sekalian gitu kamunya. Kayak mau kamu jabanin dia gitu loh. Nah di sana. Ya inilah salah satu bentuk dari self defensifnya kamu. Ya perlindungan kepada diri sendirinya kamu gitu loh. Caranya kamu menjaga dirinya kamu dari energi dia. Nah ini juga lah bentuk dari kayak kamu mau ngeluapin gitu ya, kamu udah banyak sabar, ini nggak bisa sabar, keluar ya supaya lega gitu loh, nggak yang mendem
unek-unek tentang dianya itu tuh di dalam dirinya kamu. Mau kamu tumpahkan sama dia. Nah seperti itu. Beberapa di antara kalian bisa ya memang vice versa energinya. Dalam artian kamu bukannya mau marah-marah sama dia. Tapi jika selama ini kamu sering menahan emosinya kamu ya, pada kamu mau nangis gitu. Tapi kamu tahan di sana. Nah, bisa ini bentuk dari caranya kamu ngasih tahu sama dia bahwa ini loh ada unek-unek banyak nih, sudah tumpukan unek-unek gara-gara kamu. Kamu nangis depan dia. Gitu. Kamu bisa nangis sejadi-jadinya. Gitu. Kamu ungkapin, kamu kok jahat banget sih sama aku gitu. Ya. Kamu ini beneran gak sayang sama aku gitu. Kamu bisa nangis. Gitu loh, keluar air matanya kamu di depan dia. Atau boleh memang kamu mengetik gitu. Gak kuat aku ngadepin kamu yang seperti ini. Gitu ya. Sakit hatinya aku. Gitu. Kamu menghina aku ya gitu. Aku ini ternyata tidak berarti bagi kamu. Apalah, keluarlah pokoknya di situ ya. Bisa panjang itu chattingannya kamu kalau kamu dalam bentuk chattingan. Nah di sana. Ya, ini biar dia tahu aja gitu loh. Yang dia lakukan ke kamu itu tuh kayak gimana. Biar dia berhenti melakukan tindakan yang seperti itu. Gitu ya, supaya dia sayang sama kamu. Supaya dia menghargai kamu. Disitulah. Biar dia tahu nih bagaimana sesungguhnya kamu kepada dia. Biar dia jangan tegaan, jangan kayak gaya-gaya psycho dia ya ke kamu. Itu loh. Supaya dia mau mempertimbangkan tentang dirimu, bahwa kamu ini tuh juga manusia yang punya perasaan, yang perasaannya itu bisa terluka. Gitu ya. Dia soalnya macam nggak nanggung-nanggung ngerjain kamu gitu ya. Ngeri nampak. Nah ya memang sih, memang ketika kamu nanti seperti yang Mari sampaikan tadi, memang berhasil gitu untuk menarik perhatian dari seseorang ini. Jadi kayak ada tuh upayanya dia untuk deketin kamu lah, nge-treat kamu lebih baik. Kalau kamu nangis, aduh kamu jangan nangis dong. Nah dia bisa gitu, macam dia mau ngobatin hatinya kamu. Tapi ini tuh cuma sebentar doang ya ini, sebentar saja ini. Manis-manisnya dia ke kamu hanya sebentar. Nah kalau kalian masih pacaran, udah dah kamu pamit aja lah dari dia. Karena ini orang gak pantas juga untuk kamu tunggu-tunggu ya. Gak pantas juga untuk kamu harap-harap. Makanya tadi kata Mari, salah orangnya. Salah orang yang kamu pilih. Kamu di sini tuh bertepuk sebelah tangan ini, Taurus. Gitu loh. Kalau dengan dia tidak stabil hidupnya kamu, apa yang sudah terjadi dalam relationship kalian, kejadian yang kayak gini tuh bisa berulang ini. Kalau kamu berharap dia berubah, enggak berubah. Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Ya. Sampai 3 bulan ke depan, belum berubah ini. Di sana. Manisnya cuma sebentar aja itu untuk kamu cicip. Balik lagi seperti pola biasa. Hanya seperti lagi berikan suntikan booster energi ke kamu. Untuk kembali bertahan, menunggu dia. Berharap kepada dia. Pancingan. Ini hanya pancingan bagi kamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu tanya, jadi dia ini sengaja ngerjain aku, Cimari? Iya, sengaja. Ya memang karena apa sih modal orang mau bersikap baik dalam sebuah relationship? Salah satunya adalah cinta kan. Nah yang tadi kata Mari, cintanya dia naik turun ini ke kamu. Dan saat sekarang posisinya boleh ya, bertahan itu tuh lebih lama di posisi gak ada rasa-rasa cinta itu ke kamu. Gitu loh. Keinginan untuk bersama itu lagi ya. Nah, keinginan dia untuk bersama dengan kamu ini tuh lagi rendah-rendahnya ini. Tapi masih asik gitu. Tapi masih asik, mau kamu ditinggalin masih asik juga.
Jadi semacam kamu itu tuh jadi wadah ya. Jadi wadah untuk dia tunjukin sisi narsistiknya dia, kemampuannya dia untuk melukai orang lain. Gitu loh. Ada narsistiknya dia. Pengen tetap dapat validasi bahwa dia berarti, berharga, dicintai dengan sebegitu besarnya oleh seseorang, yaitu oleh kamu. Mau dapat validasi diri. Kamu ini tuh hanya sebagai objek aja nih, mari lihat ya. Kamu hanya sebagai objek untuk kepuasannya dia saja. Dan ya tentu kepuasan ego doang. Nggak ada ini cintanya. Jadi kalau lagi pacaran, terlalu berat. Terlalu berat kamu untuk menjalani relationship seperti ini. Sayang waktunya kamu, sayang. Masih banyak kok pria lain, masih banyak wanita lain. Tinggalin aja dia. Gitu. Terlalu ribet di sini, ribet. Ini tuh sesuatu yang sebenarnya sih nggak pantas untuk kamu perjuangkan. Nah, sama aja dengan rumah tangga, sama aja. Kamu gak usah dah harap-harapnya begini begitulah dari si dia, gak usah. Kamu mulai dari sekarang mandiri, lindungi dirinya kamu baik-baik. Mau untuk dia iba sama kamu, gak dapet ibanya. Kalau selama ini terjadi KDRT ke kamu, KDRT itu tuh berulang. Sanggup dia. Misalnya dia melakukan kekerasan mental emosional, lanjut itu terus, lanjut. Gitu loh. Baiknya bentar, kejamnya panjang. Hangatnya bentar, dinginnya panjang. Masih kayak gitu terus ini. Memang Mari tidak ngasih kamu saran untuk bercerai ya. Karena itu tuh satu hal yang besar ya. Lagian di agamanya Mari juga melarang terjadi tindakan upaya untuk memisahkan orang ya. Nah, yang penting di sini tuh stop kan energinya dia mampu untuk mempengaruhi kamu. Stop. Gitu loh. Nggak usah kamu pakai drama-drama ya. Jangan kamu drama-drama. Kamu berharap dia cinta sama kamu, susah. Kamu harap dia sayang sama kamu, susah. Kamu berharap dia mau memperlakukan kamu dengan lebih layak, masih susah di saat ini. Masih susah. Mendingan kamu aja dah yang sayang sama dirinya kamu sendiri. Kamu cinta aja sama dirinya kamu sendiri. Kamu lindungi baik-baik dirinya kamu dari dia. Karena kalau dari dia hanya akan nambah-nambahin residu energi negatif di dalam dirimu. Gitu loh. Kalau dia tidak berfungsi dengan baik dalam rumah tangga, ya memang begitulah dia. Kamulah, ambillah peran tanggung jawabnya kamu itu. Apa yang kamu butuhkan di sini? Ya, misalnya dia tega nih, nggak ngasih duit, padahal dia nih, ya dia seorang suami, tapi tega dia nggak ngasih duit, padahal ya anak-anak butuh uang ya, kamu juga butuh uang ya untuk dapurnya kalian. Udah nggak usah lagi harap-harapin uang dari dia. Kerja aja lah kamu, carilah bisnisnya kamu apa kayak gitu di sana. Dia pokoknya kalau untuk tugas dan tanggung jawab berfungsi dia dengan baik, masih dia tolak nih, masih dia tolak, nggak mau dia, nggak peduli dia. Mau macam mana kocar-kacir anak-anak, mau bagaimana tersiksanya kamu sebagai istri, sebagai suami, ora urus. Itu nggak ngurus aku, katanya dia. Nggak ngurus. Itu bagianmu itu. Di sana. Nggak tahu dia tuh. Dia bertanggung jawab ya, bikin kamu sedih, bikin kamu tertekan, bikin kamu lelah, bikin kamu depresi, stres. Nggak tahu dia. Gitu loh. Karena ngertinya dia, lah kamu tetap bertahan kok dengan dia, berarti ya semua baik-baik saja. Jadi bisa ini menjadi sebuah kenormalan. Kalau kemudian dia ngediemin kamu,
ngejahatin kamu atau apapun itu, sikap-sikap yang melukai kamu ya, bisa-bisa dianggap itu tuh satu hal yang normal gitu loh, atau ya sama sekali dia tuh nggak peduli. Nah begitu ya. Oke baik, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, masuk energi dari Scorpio, energi dari Cancer di sini. Kemudian ada energi dari Leo, Pisces, dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Sagittarius tadi udah ada ya, Mari bilang ya. Nah, itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.